Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi. Sebelum kita mulai pelajarannya hari ini, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Siap gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, hari ini kita bisa berkumpul lagi dalam pelajaran fisika. Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Andika. Oh, 2 anak yang tidak masuk. Kenapa? Andika kenapa tidak masuk? Sakit. Rizwansyah? Sakit juga. Kita doakan semoga teman kita lekas sembuh, jadi bisa ikut belajar lagi dengan kita hari ini. Ya, kemudian apa saja yang termasuk dalam jenis fluida? Apa? Ada zat cair dan zat gas. Kemudian yang kedua tadi, bagaimana persamaan hidrostatis? P sama dengan Rho kali G kali H. Betul. Kemudian yang terakhir, kita masuk pada yang akan kita pelajari hari ini, yaitu hukum Archimedes. Bagaimana bunyinya ya? Apa? Sebentar. Coba JJ. Bagaimana bunyinya? Gaya yang dialami gaya ke atas yang dialami oleh benda di dalam air sama dengan berat benda yang dicelupkan ke dalam air. Ya, betul sekali jawaban dari JJ ya, sudah tepat. Jadi, gaya ke atas yang dialami oleh benda di dalam zat cair, gaya ke atas yang dialami benda di dalam zat cair, besarnya akan sama dengan berat benda yang masuk ke dalam zat cair tersebut. Nah, itu merupakan bunyi dari hukum Archimedes. Tapi nanti kita akan belajar bagaimana ya cara menghitung gaya angkat atau gaya Archimedes. Kemudian akan belajar bagaimana kondisi suatu benda jika dicelupkan ke dalam cairan. Tapi sebelum itu silahkan disimak dulu video berikut. Sudah disimak ya videonya. Jadi dari video yang sudah kalian simak tadi, apa ya kesimpulannya? Kita berbicara tentang apa? Hani, dari video yang tadi. Tekanan hidrostatis. Video yang barusan ditayangkan bercerita tentang apa, Abel? Tentang waktu. Ya, bagaimana waktu itu? Memanfaatkan waktu sebaik-baiknya agar tidak sia-sia. Iya, betul sekali. Betul ya jawaban dari Bella. Jadi video yang kita tayangkan barusan bercerita tentang bagaimana seharusnya kita memanfaatkan waktu. Karena waktu kita itu bukan waktu yang lama ya di dunia ini. Waktu kita itu singkat, jadi harus dimanfaatkan betul untuk sesuatu hal yang baik.
di sini, di dalam sekolah ini, kalian memanfaatkan waktu untuk apa? Untuk belajar, betul. Harus dimanfaatkan betul-betul untuk belajar sebaik mungkin sehingga kalian bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Ya. Oke. Itu untuk penyemangat kita hari ini agar kalian lebih semangat lagi belajarnya. Berikutnya, ada beberapa hal yang sudah kita pelajari di materi yang sebelumnya. Ada apa saja ya yang sudah kita pelajari? Siapa yang tahu apa saja yang sudah dipelajari? Ani tahu? Hukum Pascal. Hukum Pascal, betul. Ada hukum Pascal. Kemudian ada apa lagi? Apa enggak? Tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis, betul. Kita sudah belajar 2 materi yaitu hukum Pascal dan tekanan hidrostatis. Ada hukum Pascal, tekanan hidrostatis, dua-duanya kita kemarin membuat alat. Tekanan hidrostatis kita membuat alat apa namanya? Pesawat? Pesawat Hartel, betul. Kemudian pada saat belajar hukum Pascal kita membuat apa? Pompa hidrolik. Pompa hidrolik yang menggunakan apa kemarin alatnya? Menggunakan suntikan, betul. Nah, untuk hari ini tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, hubungan massa jenis cairan dengan gaya apung. Karena suatu cairan itu ketika dia berbeda namanya, contohnya air dengan minyak, maka massa jenisnya juga akan berbeda. Kemudian yang kedua, menghitung besarnya gaya apung. Yang ketiga, bagaimana syarat terjadinya kejadian terapung, melayang, dan tenggelam. Dan yang terakhir adalah penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari yang sering kalian jumpai. Nah, ini adalah kegiatan yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, kalian akan melakukan percobaan. Kalian akan melakukan percobaan, alat dan bahannya sudah siap. Kemudian yang berikutnya seperti biasa, kalau kita sudah melakukan percobaan, kita ngapain? Presentasi. Dan yang terakhir, nah, kita akan mengerjakan latihan soal. Nanti saya akan bagikan bahan ajarnya. Nah, ini kita sudah akan masuk pada materi hari ini. Saya mau pas menyampaikan tujuan pembelajaran mbok sut apa gak? Rene gak? Oh, ya wes. Ya nggak apa-apa, maksudnya kan sesekali di videonya, sesekali ke sini gitu. Perhatikan videonya, kemudian kalian amati permasalahan apa yang ada di dalam video ini. Bisa kalian tulis permasalahannya apa. Hai sobat, ketemu lagi dengan video Amuspawa terbaru. Banyak sekali kejadian merupakan kapal di lautan. Mulai dari kerugian muatan, cuaca buruk hingga kesalahan teknis yang menyebabkan tabrakan yang tidak bisa dihindari. Nah, kali ini video Amuspawa terbaru akan membahas beberapa kejadian yang sempat mengembangkan kapal di lautan. Kapal kargo Rena. Di perairan Selandia Baru ada
kejadian yang menimpa sebuah kapal kargo besar bernama Rena. Kapal kontainer Rena tenggelam setelah menabrak karang sekitar 12 mil laut dari Tauranga, Selandia Baru pada Oktober 2011 lalu. Dalam video terlihat seorang kondisi kapal yang berdiri dan akibatnya banyak penumpang yang diangkut itu terjatuh. Kapal Rena juga mengalami keretakan bagian lambungnya, menyebabkan bahan bakar minyak tumpah dan menciptakan lapisan cairan likit sepanjang 5 km di perairan setempat. Untuk mengatasi tumpahan minyak itu, Angkatan Laut Selandia Baru telah mengirim 4 kapal berat untuk membantu mengumpulkan bocoran minyak, serta mencegah kerusakan lebih luas dari muatan kapal berbobot 47.000 ton tersebut. Kapal LCT Evalia 2. Kapal LCT Evalia 2 tenggelam di Selat Bali sekitar pukul 13.30 waktu Indonesia Barat pada Maret 2012 lalu. Dalam video terlihat kapal milik sudah 10 derajat dan lama-kelamaan kapal bertambah milik kemudian tenggelam. Diberitakan kapal Evalia 2 tenggelam di Selat Bali sekitar pukul 13.09. Jumlah kendaraan yang ada dalam kapal yakni 18 kendaraan keroncong, 4 kendaraan truk sedang, dan 1 truk besar, 4 pickup. Kapal kargo Lulung. Sebuah kapal kargo asal Spanyol bernama Lulung tenggelam menjadi 2 setelah menghantam di laut di lepas pantai Angle, Prancis. Gelombang laut terus menerjang tanpa henti dan membuat kapal menjadi 2. Sebelum kejadian tersebut terjadi, kapal kargo tak bermuatan itu sempat mengalami kerusakan pada mesin. Untungnya sebanyak 12 awak berhasil diselamatkan menggunakan helikopter. Kapal kargo di Selat Bosporus. Sebuah kapal kargo menabrak sebuah bangunan bersejarah di Selat Bosporus, Istanbul dan merusak bangunan tersebut. Dilansir dari kantor berita Turki, kapal kargo berbendera Malta itu mengalami kerusakan sehingga melukai pengemudi dan menyebabkan kapal kehilangan kendali ketika memasuki jalur perairan yang sibuk. Dalam video menunjukkan kapal kargo berukuran besar itu berlayar lurus dan menabrak rumah berwarna merah yang disebut Embasi Saudi Effendi. Tidak ada orang yang menyawa dalam insiden itu. Diketahui kapal sepanjang 225 meter itu membawa gandum dari Rusia ke Arab Saudi. Rumah itu sebelumnya milik seorang dokter yang bertugas di Istana Ottoman pada abad ke-18. Bosporus adalah jalur utama yang menghubungkan Laut Hitam dan Laut Merah dan kemudian ke Laut Aegea. Besok itulah beberapa kejadian bertepatan kapal di lautan. Bagaimana menurut teman-teman semua? Jangan lupa tulis komentar kalian di bawah ini ya.
Nah, itu tadi ada video. Video apa itu? Ya, video kapal. Kemudian kalau saya tanya, permasalahan apa yang ada di dalam video tersebut? Permasalahannya apa yang muncul? Yang ada di dalam video, masalahnya apa? Kapalnya bagaimana? Kapalnya kelebihan muatan, sehingga menyebabkan kapal tersebut bagaimana? Apa? Tidak seimbang, lalu tenggelam. Kemudian ada lagi yang bagaimana kapalnya? Terbelah jadi dua, betul. Kemudian apa saja penyebabnya kira-kira? Kelebihan muatan, betul. Kemudian apa lagi, Alisa? Alisa, jawab. Selain kelebihan muatan, apalagi yang menyebabkan kapalnya tenggelam? Menabrak batu karang. Menabrak batu karang, betul. Kemudian, menurut kalian bagaimana ya caranya agar kapal tersebut tidak sampai tenggelam? Nah, ini nanti saya minta kalian berdiskusi dengan kelompokmu. Jadi nanti silahkan berkelompok dengan kelompoknya masing-masing. Silahkan berdiskusi, tentukan apa saja permasalahan yang ada di dalam video. Kemudian kalian tuliskan juga penyebabnya apa. Lalu kalian tuliskan lagi solusinya. Solusinya bagaimana? Bisa dipahami ya? Jadi ini yang akan kalian jawab nanti di dalam LKPD-mu. Apa yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam? Tapi sebelumnya kan kapalnya terapung. Apa ya yang membuat kapal itu bisa terapung? Kalian nanti bisa menggunakan HP kalian untuk mencari informasi dari internet terkait dengan permasalahan yang kita bahas hari ini. Jadi sekarang kalian silahkan berkelompok dulu sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Berkelompok di sini dulu ya, seperti yang biasanya. Jadi pakai kursi ini dulu. Silahkan. Setelah ini saya akan membagikan dua perangkat. Ada LKPD, kemudian ada bahan ajar. Yang pertama ini adalah bahan ajar berisi tentang materi pelajaran kita hari ini, yaitu hukum Archimedes. Dan yang selanjutnya ada LKPD. LKPD ini adalah lembar kerja yang nantinya akan kalian isi terkait dengan kegiatan yang kalian lakukan hari ini. Mulai dari penentuan permasalahan sampai nanti kalian akan melakukan percobaan. Bisa dipahami ya? Ini untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 1, berikutnya untuk kelompok 3. Permisi. Jangan lupa seperti biasa di bagian depan kalian tuliskan nama kelompokmu. Ada siapa saja dituliskan di situ. Sudah ditulis nama kelompoknya? Di bagian atas itu.
Di halaman berikutnya, setelah kalian menuliskan nama, di situ kan ada apa itu di bawahnya? Ada kompetensi dasar. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Silahkan dibaca. Kemudian di halaman berikutnya ada sedikit materi mengenai hukum Archimedes. Nah, itu dibaca bersama dengan kelompokmu. Kalau sudah, kalian nanti tuliskan permasalahannya di bagian yang ini. Di bagian pertama di sini ada permasalahan apa yang ada di dalam video tadi ya, yang sudah kalian lihat, video kapal tadi. Kemudian yang kedua, kalian tuliskan penyebab permasalahan yang ada di video tersebut. Dan yang terakhir, kira-kira bagaimana solusi dari permasalahan tersebut. Lalu di bagian bawah kalian tuliskan jawaban dari pertanyaan ini. Apa yang menyebabkan kapal tenggelam dan apa yang dapat menyebabkan kapal itu terapung? Sudah bisa dipahami tugasnya? Bisa ya? Sekarang silahkan dilanjutkan. Ngomongnya agak keras aja nggak apa-apa, biar terdengar di videonya itu. Kalau kamu ngomongnya bisik-bisik nggak kedengeran kalau kamu itu diskusi gitu ya. Kamu sudah sini ya, ini tak taruh sini biar mereka diskusi. Terus mengidentifikasi permasalahan dari kata-kata. Permasalahan itu tidak harus satu, jadi boleh banyak permasalahannya. Karena kan tadi di sana ada banyak tadi kamu menyebutkan permasalahannya lebih dari satu, jadi bisa dituliskan lebih dari satu permasalahan. Gimana? Yang oh ya boleh, nggak apa-apa.
solusi permasalahan. Solusine pastikan muatan kapal tidak melebihi kapasitasnya. Pastikan muatan kapal. Bagaimana kelompok 2? Sudah semua, permasalahannya sudah, penyebabnya sudah, solusi sudah. Apa? Oh iya, itu bisa dituliskan di bagian bawahnya atau di baliknya boleh. Ya. Itu hampir sama dengan yang di depan tadi jawabannya ya. Tidak usah langsung jawabannya boleh. Kamu tulis soalnya juga boleh, tulis langsung jawabannya juga boleh. Apa yang menyebabkan kapal terapung? Kapal itu biasanya memiliki rongga udara. Kapal memiliki bentuk berongga yang berisi udara. Kapal itu biasanya Namanya apa? Namanya apa ya bagiannya dalam kapal? Bisa dicari. Bisa dicari. nama rongga udara di kapal. Bagian kapal yang menyebabkan kapal dapat terapung. Nama bagian kapal yang menyebabkan kapal
Bentar. Enggak ada ya. Rongga-rongga kecil namanya apa ya? Praktek di sini. Sudah selesai? Kelompok 1 sudah. Kalau sudah kelompok 1, kursinya ini bisa diletakkan agak geser ke sana sedikit. Kemudian kalian silakan menempati tempat kelompokmu masing-masing dan dipersiapkan alat bahannya. Agak ke atas sedikit. Ya, segini. Nanti biar kelihatan waktu telurnya itu tenggelam atau melayang. Itu garam. Hati-hati. Agak geser ke sini gak apa-apa, kamu jadi dari sebelah sini. Nah, gitu. Yang satunya di sebelah sini. Nah. Praktikumnya hari ini istimewa. Nah, sudah disiapkan ya alat dan bahannya? Ya. Yang pertama di situ ada apa? Ada? Apa? Telur. Kemudian ada air, garam, lalu gula, sendok. Kemudian ada gelas plastik. Nah, sekarang selanjutnya kalian bisa melakukan praktikum, melakukan percobaan. Kamu lihat pada LKPD-mu, dilihat di LKPD langkah-langkah yang harus kalian lakukan dalam melakukan percobaan. Jadi silahkan di situ dibaca terlebih dahulu, baru dilakukan, diamati. Langsung dua-duanya. Jadi masing-masing gelas itu untuk masing-masing bahan ya. Gelas yang pertama kalau gunakan untuk garam ya berarti untuk garam terus. Kemudian yang gelas kedua kalau untuk gula ya berarti gula saja. Jadi sendiri-sendiri. Apa? Enggak. Nanti kan perhatikan di bagian langkah-langkahmu
Yang pertama kan sudah diisi air. Kemudian yang berikutnya nanti kalian akan menambahkan gula dan garam, tapi sendiri-sendiri ya. Gula di gelas yang mana kamu sendiri yang tentukan. Kemudian untuk penambahannya jangan langsung, misal kamu tambahkan langsung 5 sendok, jangan. Jadi satu-satu. Karena pada tabelmu cara mengisinya, di tabel itu kan ada tabel untuk gula sendiri, untuk garam sendiri. Yang pertama kan ada garam. Di situ ada kolom jumlah sendok. Yang pertama garam 1, berarti itu artinya 1 sendok garam. 1 sendok garam kamu amati kondisi telurnya, tenggelam, melayang atau terapung. Tenggelam itu yang bagaimana ya? Ya paling bawah seperti kondisi awal ini. Kemudian perhatikan airnya antara yang digunakan untuk gula dengan yang digunakan untuk garam harus sama. Jadi jangan yang salah satu lebih banyak, yang satu lebih sedikit. Jadi harus sama ya. Kemudian nanti tambahkan lagi. Kalau di situ, dengarkan ya. Kalau di situ tulisannya kan garam 2 sendok. Nah, tadi kan sudah kamu tambahkan 1, berarti tinggal nambah 1. Jangan kamu tambahkan 2 sendok. Kalau ditambahkan 2 sendok jadinya garamnya 3 sendok. Ya, jadi tambah 1 sendok, diaduk lagi, kemudian diamati. Ditambahkan lagi, diamati lagi. Begitu. Airnya nggak usah terlalu banyak biar nanti perubahannya itu terlihat. Nanti kalau kurang gula atau garamnya di sana masih ada, jadi bisa ditambahi kalau memang kurang. Ya, dicentang. Kalau tenggelam berarti dicentang bagian tenggelam. Kalau melayang dicentang yang di bagian melayang. Sudah bisa dipahami? Oke, silahkan dilanjut percobaannya. Diambil dulu telurnya boleh, diaduk dulu, boleh, biar nanti tidak pecah. Sampai larut ya, karena kalau masih ada butiran-butiran gula atau garamnya nanti berpengaruh dengan kondisi telurnya. Diaduk dengan kecepatan penuh. Hati-hati, terlalu cepat. Nah, itu. Kalau sisa sedikit aja ya nggak apa-apa. Nggak harus sampai benar-benar larut semuanya. Karena memang kalau untuk gula itu lama larutnya, nggak seperti garam. Kalau misalkan telurnya sudah naik, kamu ukur kenaikannya itu berapa senti naiknya. Pakai penggaris. Kalau masih tenggelam ya berarti dicentang tenggelam, karena masing-masing kelompok bisa saja berbeda. 1 sendok itu ya berarti 1 sendok, jangan sampai tinggi gitu, berarti ya bukan 1 sendok namanya. 1 sendok itu ya berarti 1 sendok pas untuk sendokmu itu. Ada yang sudah naik telurnya?
Apa? Kalau seperti itu namanya terapung. Berarti tadi kamu menambahkan garamnya itu paling 1 sendoknya sampai penuh gitu. Jadi kamu nggak dapat posisi ketika dia melayang. Jangan terlalu banyak. Makanya saya bilang namanya 1 sendok itu jangan penuh gitu. Nah, itu belum. Kalau gula memang lebih banyak dia. Pelan-pelan mengaduknya. Kelompok 3 telurnya bagaimana? Masih tenggelam? Ya, berarti ditambahkan lagi. Kamu angkat dulu telurnya biar mudah untuk mengaduk, boleh. Ya nggak apa-apa, ditulis sesuai dengan yang kamu lakukan. Ukuran sendoknya itu ya harus sama. Kalau misalkan kamu pertama nyendok gula itu segini 1 sendoknya, ya berarti nanti untuk berikutnya ya sama. Jangan berbeda, yang satunya sampai ke atas gitu, terus yang satunya cuma sedikit gitu ya, itu nanti nggak sama. Gak apa-apa, karena kalau memang gula itu memang lama kalau mau menaikkan telur. Sudah sampai ya tadi yang melayang ya. Terus ini kondisinya ini apa? Sekarang sudah terapung. Sip. Apa? Ya naiknya ini seberapa. Kalau nggak diukur ya tidak apa-apa. Yang penting kamu tahu posisinya kan dia saat itu tenggelam atau melayang atau terapung. Nah ini kan sampai 6 sendok. Iya, ditambah lagi. Kondisinya dia bagaimana? Gimana? Bagaimana kelompok 3? Melayang atau terapung itu namanya? Terapung. Tadi yang posisinya melayang berapa sendok? Melayang itu ketika dia di tengah-tengah. Jadi masih ada di dalam air tapi di tengah-tengah. 2 sendok. Yang ini berapa sendok itu? 3 sendok sudah terapung. Kalian menambahkannya sampai 6 sendok ya. Jadi meskipun sudah terapung, kalian tambahkan lagi. Apa? Iya, berarti itu kan penambahan garammu itu langsung tambahnya itu langsung banyak. Kamu ukuran sendoknya itu dari yang sendokan pertama sampai yang sendokan berikutnya itu sama enggak? Jangan-jangan yang sendokan pertama itu sampai tinggi gitu. Apa? Langsung terapung? Ya tidak apa-apa, ditulis saja seperti kondisi yang sebenarnya.
Itu apa sudah naik? Masih belum itu, masih belum. Ditambahkan lagi. Pokoknya kalian menambahkannya sampai 6 sendok. Apa? Itu terapung, kan dia sudah sampai di permukaan. Jadi kalau sampai nomor 4 ya udah sampai nomor 4 aja ya. Lanjut terus sampai ke 6 sendok. Itu kan 6 sendok di tabelnya. Ya berarti sampai 6. Gak usah diukur, gak apa-apa sih. Yang penting tahu posisinya aja. Kalau dia itu terapung, melayang atau tenggelam. Melayang itu berarti semua bendanya itu ada di dalamnya air. Tidak ada yang di permukaan. Jadi pas di tengah-tengah. Apa? Mana coba? Iya, terapung. Gak apa-apa, tidak apa-apa. Iya, gak apa-apa. Ya, nanti akan kita bahas. Kalau sudah selesai praktikumnya bisa dibalik lagi LKPD-mu, kemudian dijawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di belakangnya. Pertanyaan itu terkait dengan percobaan yang sudah kalian lakukan. Kelompok 3 percobaannya sudah sampai berapa sendok? Sudah sampai 4, berarti kurang 2. Iya, sampai 6 sendok. Bukan, itu namanya apa ya? Masih tenggelam, dia masih ada di paling bawah itu. Kalau sudah di tengah-tengah, sini namanya melayang. Nanti semakin naik ke atas, ini terapung. Itu kan semakin naik. Apa menurutmu? Masa kayak gitu tenggelam? Ya terapung lah. Tenggelam itu kan ada di paling bawah. Apa? Kalau sudah iya langsung dijawab pertanyaan yang ada di situ. Tidak apa-apa, kalian gunakan HP-mu untuk mencari informasi, membantu kalian menjawab pertanyaan yang ada di situ. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin sumber belajar yang ada di sekitar kita. Bahan ajarnya juga bisa dilihat di situ, ada beberapa materi yang berkaitan dengan percobaan kita. Apa boleh? Gimana? Melayang. Yang di larutan gula. Apa itu namanya? Melayang, sekarang terapung. Sip. Tidak apa-apa, karena kan memang penambahannya itu
Ya, kalau sudah selesai mengisikan datanya, percobaannya sudah selesai, sekarang kalian lanjut menjawab pertanyaan yang ada di halaman berikutnya. Diskusi dengan kelompoknya, diskusi aktif gitu ya. Jadi semuanya ikut berperan dalam penentuan isian yang ada di dalam LKPD-nya. Karena keaktifan kalian selama berdiskusi juga akan saya nilai. Satu jam setengah ya mintanya. Ini mau apa 1 jam ya? Oke. Coba dimatikan aja dulu. Sakne. Wis kena iki paling. Bisa rekaman bendang terpenuhi waktunya itu loh. Iya harus 1 jam setengah.
Oh ya nggak apa-apa, nanti kan bisa digabung. Cuma aku itu harus dapat video 1,5 jam. Nggak 1,5 jam, kurang nilainya. Kelas 10 sapa to bareng ngene wayahe? Kelas 10 iki lho bareng ngene sapa? Apa? Heeh, lha ya kuwi. Nutut ya paling. Insyaallah. Nggowo mic kae seneni, nggo mulih kuwi. Bagaimana? Pertanyaannya sudah terjawab semuanya? Ada yang belum? Dijawab iya. Namanya kita melakukan percobaan. Kamu jawab pertanyaan itu sesuai dengan apa yang sudah kalian cobakan. Tadi dia itu terapung karena apa? Jika diisi garam dan gula. Ya, berarti ditulis seperti itu sesuai dengan Aku tahu garam dan gula kita bisa mengetahui telur yang awalnya tenggelam dapat dengan penambahan apa tadi? Ada yang sudah selesai sampai bagian kesimpulan? Sudah selesai? Yang sudah selesai sampai kesimpulan bisa dirapikan perlengkapannya untuk percobaan ini tadi, dibuang, diberesi sampai bersih di sini. Memanfaatkan sumber belajar secara maksimal. Jadi sumber belajar itu macam-macam, bisa buku, HP-mu juga bisa. Yang sebagian boleh sambil diberesi, yang sebagian menulis hasil diskusinya, yang sebagian merapikan perlengkapannya. Gelasnya itu dibuang sekalian aja ya. Ini. Yang sudah beres, ya dibuang saja kalau sudah. Kursinya ini dikembalikan seperti posisinya semula tadi, karena setelah ini kita akan bahas tuntas, kita kupas tuntas. Apa? Seperti yang pembelajaran biasanya, jadi tidak usah berkelompok lagi. Kursinya dikembalikan lagi seperti posisi di awal tadi.
Apa? Telurnya disimpan. Disimpan. Sudah ya? Jadi kalian sudah selesai melakukan percobaan tentang hukum apa namanya? Hukum Archimedes. Selanjutnya silahkan presentasi, kita mulai dari kelompok 1. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menentukan permasalahan, ketidakseimbangan kapal yang menyebabkan kapal tersebut tenggelam. Mengidentifikasi penyebab permasalahan, karena kelebihan muatan barang, menabrak batu karang, dan kerusakan mesin karena kuat dan besarnya ombak. Menentukan solusi permasalahan. Sebelum berlayar, mengecek mesin terlebih dahulu. Jangan mengangkut barang yang terlalu banyak. Apa yang menyebabkan kapal tenggelam? Karena kelebihan muatan. Dan jika massa jenis rata-rata kapal lebih besar dari massa jenis air, maka kapal akan tenggelam di bawah permukaan air. 2. Apa yang menyebabkan kapal terapung? Karena pada kapal laut terdapat rongga yang berisi udara, sehingga dapat terangkat ke atas atau terapung. Setelah melakukan percobaan, jika kita menambahkan 1 sendok garam, kondisi telur itu akan masih tenggelam. Kalau 2 sendok garam sama masih tenggelam. 3 sendok masih tenggelam. Menambahkan 4 sendok, telur itu terapung. Sampai dengan 6 sendok. Sampai dengan 6 sendok keadaan telur itu masih terapung. Menggunakan gula. Menambahkan 1 sendok, kondisi telur itu masih tenggelam. 2 sendok masih tenggelam. 3 sendok masih tenggelam. 4 sendok telur itu melayang. 5 sendok telur itu terapung sampai dengan 6 sendok. Mengapa saat air diberi garam telurnya naik ke atas? Karena air tawar yang telah dikasih garam, massa jenisnya akan lebih banyak dari telur mentah sehingga bisa terapung. Apakah jumlah penambahan garam atau gula yang sama menunjukkan posisi telur yang sama pula? Tidak. Menurutmu apa fungsi penambahan garam maupun gula pada percobaan ini? Garam dan gula dapat meningkatkan densitas air. Karena densitas air terus meningkat, maka telur akan terangkat sedikit demi sedikit hingga terapung. Apa yang menyebabkan benda tenggelam, melayang, dan terapung? Faktor perbandingan massa, jenis benda, dan massa jenis fluidanya. Tulislah kesimpulanmu dari uraian permasalahan dan hasil percobaanmu di sini. Penambahan garam dan gula memperbesar massa jenis air. Massa jenis air yang awalnya lebih kecil dari massa jenis telur menjadi lebih besar dari massa jenis telur. Hal inilah yang mengakibatkan telur akan yang awalnya tenggelam dapat melayang dan terapung di dalam air. Sudah. Cukup sekian Dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Baiklah, tepuk tangan untuk penampilan kelompok 1. Sebentar, jangan kembali dulu ya. Untuk penampilan kelompok 1, hari ini saya amati dari mulai melaksanakan percobaan sampai di sini sudah sangat bagus, dan yang disampaikan di depan juga sudah tepat sesuai dengan teorinya. Sekali lagi aplaus untuk kelompok 1 dan silakan kembali ke tempat duduknya. Berikutnya silakan kelompok 2. Kelompok 2 silakan maju presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. A. Menentukan permasalahan. 1. Kapal miring 90 derajat. 2. Kapal terbelah menjadi 2. Ketiga, kapal menabrak bangunan. Keempat, kapal tenggelam. B. Mengidentifikasi penyebab permasalahan. 1. Kapal kelebihan muatan. Kedua, kerusakan mesin. Ketiga, kehilangan kendali. Keempat, cuaca di laut yang buruk. C. Menentukan solusi permasalahan. 1. Tidak boleh melebihi batas muatan. Kedua, sebelum kapal berangkat, mesin harus dicek terlebih dahulu. Ketiga, jika diketahui cuaca buruk, kita harus menyiapkan alat yang dibutuhkan saat cuaca buruk. Apa yang menyebabkan kapal tenggelam? Kelebihan muatan, kehilangan kendali, kerusakan mesin, cuaca yang buruk. Apa yang menyebabkan kapal terapung? Kapal itu biasanya memiliki bentuk berongga sehingga volume air yang dipindahkan akan lebih besar dan gaya angkat ke atas pun juga menjadi lebih besar. Kelima, setelah melakukan percobaan tersebut, lakukan pendataan menggunakan tabel berikut. Dari hasil percobaan dari kelompok kami, pertama bahannya garam. Dari 6 sendok, 1-3 sendok itu telurnya dalam keadaan tenggelam. Tapi jika dari sendok 4-6 itu telur sudah dalam keadaan terapung. Lalu kita banti bahan ke gula, jumlah sendoknya 1-6 ya. Dari gula itu jumlah sendok 1-5, telurnya masih tenggelam. Dan pada sendok ke-6, telurnya sudah terapung. Mengapa saat ini diberi garam telurnya naik ke atas? Karena garam dapat meningkatkan massa jenis air. Apakah jumlah penambahan garam atau gula yang sama menunjukkan posisi telur yang sama pula? Tidak sama. Menurutmu apa fungsi penambahan garam maupun gula pada percobaan ini? Garam dan gula meningkatkan identitas air sehingga telur melayang atau terapung. Apa yang menyebabkan benda tenggelam, melayang, dan terapung? Tenggelam, massa jenis fluida lebih kecil dari massa jenis benda. Melayang, massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Terapung, massa jenis fluida lebih besar dari massa jenis benda. Tuliskan kesimpulanmu dari uraian permasalahan dan hasil percobaan di sini. Kita bisa mengetahui bahwa hukum Archimedes menjelaskan keadaan benda di suatu fluida dan hubungannya dengan gaya angkat fluida tersebut. Akibat adanya gaya angkat ke atas, benda yang ada di dalam fluida beratnya akan berkurang, sehingga benda yang diangkat dalam fluida akan terasa lebih ringan dibandingkan ketika diangkat di darat. Air yang diberi 1-3 sendok garam masih tenggelam. Jika 4-6 sendok garam, telur terapung. Air yang diberi gula 1-5 sendok, gula masih tenggelam. Jika 6 sendok gula, telur terapung. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini tadi penampilan dari kelompok 2. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2.
Ya, penampilannya sudah sangat bagus. Jadi dari kelompok 2 penjelasannya itu sangat lengkap dan runtut sesuai dengan teorinya. Percobaannya tadi juga lancar ya? Lancar, alhamdulillah. Kalau begitu silahkan duduk lagi ke tempat duduknya. Aplaus lagi untuk kelompok 2. Dan untuk kelompok yang terakhir silahkan kelompok 3 maju ke depan presentasi hasil pekerjaan kelompokmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Menentukan permasalahan. Permasalahan 1. Kapal kargo Rena tenggelam menabrak karang-karang dan kapal miring dan peti-peti terjatuh. Permasalahan kedua, kapal LCT tenggelam di Selat Bali. Permasalahan ketiga, kapal Karao Luno terbelah menjadi 2 menghantam terumbu karang sempat mengalami kerusakan pada mesin. Mengidentifikasi penyebab permasalahan. Kelebihan muatan dapat mempengaruhi ketidakseimbangan dan akan menyebabkan kecelakaan. Kedua, kesalahan teknis juga bisa menyebabkan kecelakaan dikarenakan cuaca yang tidak mendukung seperti hujan dan badai. Menentukan solusi permasalahan. 1. Pastikan muatan kapal tidak melebihi kapasitas kapal agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Solusi kedua, sebelum berangkat pastikan mesin dicek terlebih dahulu agar nantinya tidak terjadi kerusakan. 1. Apa yang menyebabkan kapal tenggelam? Kelebihan muatan. 2. Apa yang menyebabkan kapal terapung? Terdapat rongga yang berisi udara sehingga dapat terangkat ke atas atau terapung. Setelah melakukan percobaan tersebut, lakukan pendataan menggunakan tabel berikut. Bahan yaitu garam, jumlahnya 1 sendok, kondisi telurnya tenggelam. Garam yang jumlahnya 2 sendok tetap tenggelam. Garam yang jumlahnya 3 sendok terapung. Garam yang jumlahnya 4 sendok terapung. Garam yang jumlahnya 5 sendok terapung. Garam yang jumlahnya 6 sendok terapung. Bahan yang kedua yaitu gula. Gula yang jumlahnya 1 sendok tenggelam, yang jumlahnya 2 sendok tenggelam, jumlahnya 3 sendok tenggelam, jumlahnya 4 sendok tenggelam, jumlahnya 5 sendok melayang, jumlahnya 6 sendok terapung. Mengapa saat diberi garam telurnya naik ke atas? Karena air tawar yang telah dikasih garam massa jenisnya akan lebih banyak dari telur mentah sehingga bisa terapung. 7. Apakah jumlah penambahan garam atau gula yang sama menunjukkan posisi telur yang sama pula? Tidak. 8. Menurutmu apa fungsi penambahan garam maupun gula pada percobaan ini? Agar telur dapat mengapung ke permukaan air. 9. Apa yang menyebabkan benda tenggelam, melayang, dan terapung? Karena faktor perbandingan massa jenis benda dan massa jenis fluida. Tuliskan kesimpulan dari uraian permasalahan hasil percobaanmu di sini. Dari adanya garam dan gula, kita bisa mengetahui telur yang awal mulanya tenggelam dapat terapung dan penambahan garam dan gula. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri tepuk tangan untuk penampilan terakhir kita kelompok 3. Sama seperti dengan kelompok yang sebelumnya,
bahasan yang sudah disampaikan dari pekerjaan kelompok 3 ini sudah sangat lengkap. Bahkan tadi pada saat menuliskan permasalahan apa yang muncul di dalam video dijabarkan secara lengkap kapalnya itu apa saja, permasalahannya yang dialami itu apa, dan itu sangat bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 3, silakan kembali ke tempat duduknya. Alhamdulillah untuk kegiatan yang awal tadi kalian melakukan percobaan sudah kita lakukan dan semuanya berjalan dengan lancar ya? Lancar? Kemudian yang sekarang kita akan bahas kelanjutan dari percobaanmu tadi, karena tadi itu di dalam air benda bisa mengalami 3 kejadian. Apa saja yang pertama? Tenggelam, kemudian melayang, lalu terakhir adalah terapung. Tenggelam adalah posisi ketika benda itu berada di dasar permukaan zat cair. Sedangkan melayang posisi benda ketika dia berada di tengah-tengah. Jadi masih di dalam cairan. Masih di dalam cairannya. Nah, sekarang ketika dia terapung bagaimana posisinya? Dia ada di permukaan zat cair. Tadi ada yang bertanya, Bu, ini tenggelam atau melayang, Bu? Bu, ini melayang atau terapung? Ya, jadi sekarang sudah paham ya bagaimana yang dimaksud melayang, bagaimana yang dimaksud terapung dan tenggelam. Nah, sekarang kita bahas lagi. Apa yang menyebabkan benda tadi, telur kan tadi awalnya tenggelam. Kemudian setelah ditambah gula, ditambah garam, ternyata kok bisa terapung, bisa semakin naik, bisa melayang dan terapung. Apa yang menyebabkan hal tersebut? Karena apa? Penambahan garam dan gula. Betul, apa itu densitas? Massa jenis. Jadi massa jenis cairannya itu ketika ditambah garam massa jenisnya semakin besar, semakin meningkat, sehingga massa jenisnya itu mengalahkan dari massa jenis telur atau bendanya. Maka dari itu bendanya dapat semakin terangkat. Jadi semakin kamu tambahkan banyak gula dan garam, maka telurnya akan semakin naik. Nah, tadi dari berbagai percobaan yang dilakukan, karena kita ada 3 kelompok, masing-masing kelompok ternyata hasilnya berbeda-beda. Ada yang baru ditambahkan 2 sendok sudah naik, ada yang ditambahkan 3 sendok baru naik, ada yang ditambahkan 4 sendok baru naik. Nah, itu kan berbeda. Karena apa? Ukuran air yang dimasukkan di dalam gelas dalam gelas berbeda. Kemudian takaran sendok yang digunakan juga berbeda. Itulah yang menyebabkan perbedaan yang terjadi. Nah, sedangkan kita amati tadi untuk gula dan garam, lebih cepat mana untuk menaikkan benda? Iya, betul, lebih cepat garam. Bahkan tadi saya dengar dari presentasinya itu ada yang tidak melalui proses melayang. Dari tenggelam langsung terapung. Karena garam itu memang memberikan penambahan massa jenis yang lebih besar daripada gula. Kalau gula ditambahkan 1 sendok, nambah massa jenisnya itu sedikit. Sedangkan garam ditambah 1 sendok langsung nambah banyak massa jenisnya. Sehingga telur langsung terapung. Itu tadi sekilas mengenai apa yang sudah kalian lakukan dalam percobaan hari ini. Nah, sekarang pertanyaan tadi itu kan ada 2. Yang kedua, bagaimana kapal tadi itu bisa terapung? Ternyata kapal tersebut terapung karena adanya gaya apung. Nah, gaya apung itu tadi merupakan penerapan dari hukum Archimedes. Jadi, dalam hukum Archimedes bunyinya, jika benda dicelupkan di dalam zat cair, maka benda itu akan mendapatkan gaya ke atas yang besarnya sama dengan gaya berat yang dipindahkan, atau besarnya sama dengan berat benda yang masuk di dalam air. Ketika benda itu tenggelam dan melayang, berarti bendanya seluruhnya ada di dalam air.
Tapi ketika terapung, biasanya ada benda yang terapung, ada bagian yang di dalam air, ada bagian yang ada di atas permukaan air. Di sini disampaikan gaya apung persamaannya adalah FA sama dengan rho dikali G dikali V. Rho itu adalah massa jenis cairan, atau kalian bisa menuliskan seperti ini. FA sama dengan rho dikali G dikali H. Kita beri keterangan di sini. Rho-nya itu kan massa jenis cairan, jadi ditulis rho C. Sedangkan G adalah percepatan gravitasi. Berapa besarnya percepatan gravitasi? Berapa? G besarnya berapa? Besarnya berapa? 10 meter per sekon kuadrat. Kita beri keterangan di sini. FA sama dengan gaya apung. Yang namanya gaya berarti satuannya apa? Newton. Kemudian ada massa jenis cairan. Massa jenis cairan. Satuannya adalah kilogram per meter kubik. Pangkat 3. Yang terakhir, mohon maaf ini tadi V. V di sini adalah volume benda yang ada di dalam cairan. Jadi bendanya itu kan bisa saja seluruhnya di dalam cairan, bisa saja sebagian, separuhnya atau seperempat bagian. Di sini volume benda dalam cairan. Volume satuannya apa ya? Meter kubik, meter pangkat 3. Ini tadi persamaan untuk menghitung gaya apung, gaya yang diterima benda ke atas dari cairannya. Contohnya kalian ada di dalam kolam. Misalkan kalian di dalam kolam kemudian saling menggendong dengan temanmu. Bagaimana rasanya menggendong di luar kolam dengan di dalam kolam? Lebih ringan karena ada bantuan dari gaya apung, gaya angkat dari air. Nah, ini adalah penerapan hukum Archimedes. Yang pertama, kapal pesiar yang tadi sudah kita bahas. Ada kapal itu bisa terapung karena punya apa yang namanya? Rongga udara. Namanya apa itu? Lambung kapal. Jadi di dalamnya itu isinya udara, sehingga massa jenis total dari kapal tersebut lebih kecil daripada massa jenis air laut. Makanya kapal itu meskipun dia terbuat dari bahan logam berat, dia tidak tenggelam. Yang selanjutnya ada apa itu? Kapal selam dan ada balon udara. Balon udara itu termasuk salah satu penerapan dari hukum Archimedes, karena fluida itu kan ada yang zat cair, ada juga yang gas. Nah, untuk balon udara ini adalah penerapan hukum Archimedes pada zat gas. Nah, ini adalah fakta menarik yang kita pelajari hari ini. Ada 3 poin yang kita pelajari karena ada 3 posisi benda ketika berada di dalam zat cair. Yang pertama, posisinya bagaimana? Yang pertama, posisi bendanya terapung. Kemudian ada yang melayang. Yang terakhir ada tenggelam. Nah, kita bahas dengan massa jenisnya. Saat benda terapung, bagaimana massa jenisnya? Ya betul, massa jenis cairan atau fluidanya lebih besar dari massa jenis benda. Maka kita tuliskan seperti ini. Massa jenis cairan lebih besar daripada massa jenis benda.
Kemudian saat melayang, bagaimana kondisinya melayang? Massa jenis fluida sama dengan massa jenis benda. Yang terakhir tenggelam, massa jenis cairan lebih kecil dari massa jenis benda. Jadi kalau massa jenisnya cairan itu semakin besar, ya bendanya semakin terapung. Gitu ya. Itu untuk pelajaran kita hari ini. Kemudian kalian lihat pada bahan ajar tadi yang sudah saya bagikan. Di bagian paling belakang, di situ ada contoh-contoh soal mengenai hukum Archimedes. Kalian pelajari, jika ada yang ingin ditanyakan, bisa kalian tanyakan. Bagaimana? Sudah bisa dipahami semuanya? Sudah? Oke, terakhir sebelum kita setelah ini akan ada post-test ya. Sebelum kita post-test, terakhir saya ingin kita bersama-sama menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, bagaimana bunyi hukum Archimedes? Bunyinya bagaimana hukum Archimedes tadi? Ada di bahan ajarmu. Hukum Archimedes bagaimana bunyinya? Jika benda Dok, sampai baca di bahan ajarmu ada bunyinya. Ayo bareng-bareng, kan tadi yang bawa bahan ajar itu ada 3. Ayo dibaca bareng. Bagaimana bunyinya hukum Archimedes? Suatu benda ya, betul. Jadi hukum Archimedes bunyinya seperti itu. Kemudian persamaannya bagaimana untuk menghitung gaya apung? FA sama dengan ya, rho kali G kali V. Dan terakhir, bagaimana persyaratan benda itu dikatakan terapung? Massa jenis ya, betul. Kemudian bagaimana benda dikatakan melayang? Betul. Kemudian bagaimana benda dikatakan tenggelam? Iya, bagus sekali. Jadi itu tadi yang sudah kita pelajari. Sekarang alhamdulillah untuk kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Insya Allah kita akan bertemu lagi minggu depan ya. Kita insya Allah akan bertemu lagi lanjut pada materi berikutnya, yaitu tentang fluida dinamis atau fluida yang bergerak. Silakan dipelajari di buku LKS-nya, dibaca materinya, sehingga besok ketika kita bertemu lagi minggu depan kalian sudah tahu, oh hari ini kita mau belajar materi yang ini, gitu ya. Untuk hari ini terima kasih atas kerjasamanya, kalian semuanya sangat luar biasa, semangatnya luar biasa, dan diskusinya juga sangat bagus. Dipertahankan, belajarnya ditingkatkan lagi di rumah, karena kita sebentar lagi akan ada penilaian akhir semester. Jadi jaga kesehatan karena ini musimnya berubah-ubah ya. Terkadang panas, terkadang hujan gitu. Jadi tolong dijaga kesehatannya, meskipun terang tetap bawa mantel. Jangan hujan-hujan seperti di film India. Ya, kalau hujan-hujan di sini nggak ada pasangannya kan hampa. Ya, terima kasih ya untuk hari ini. Semoga ilmunya yang didapatkan bermanfaat, berkah untuk kita semuanya. Semoga kelak kalian
sukses dunia dan akhirat. Ya, sebelum kita akhiri pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa dulu dipimpin oleh ketua kelasnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Tata ke kamera. Dadah.